Cara membuat bibit jamur tiram dari biji bunga air mata pengantin. Apakah bisa? Simak selanjutnya ya. Baik, langsung saja ke pembahasan. Jadi ceritanya ya teman, ini di belakang rumah saya tanam bunga air mata pengantin. Dan bijinya ini sangat banyak sekali. Dan setelah saya pikir, apakah bisa biji bunga air mata pengantin ini dijadikan bibit jamur tiram? Maka saya ingin mencoba ya, bagaimana hasilnya. Kita simak saja videonya ini ya sampai selesai. Pertama, saya akan mengambil biji bunga air mata pengantin atau biji bunga AMP ya, yang sudah kering seperti ini ya. Jadi yang sudah kering diambil terlebih dahulu ya. Tapi nanti setelah diambil kita kumpulkan, nanti kulitnya ini harus dibuang terlebih dahulu. Nah, apabila sudah terkumpul ya seperti ini, saya akan mengambil kulit dari biji bunga air mata pengantin ya. Jadi kita akan hanya memerlukan bijinya saja. Jadi kulitnya harus dibuang. Adapun bentuk bijinya ini sangat keras ya. Seperti apa? Jadi intinya sangat keras. Setelah kita ambil kulitnya, maka langkah selanjutnya yaitu proses penjemuran. Baik itu 1 hari, minimal 1 hari ya, maksimalnya itu terserah teman-teman. Dan apabila sudah dijemur minimal 1 hari, langkah selanjutnya saya mencuci sampai bersih. Tentu ini bertujuan untuk membersihkan dari kotoran-kotoran yang masih menempel di biji bunga AMP ya. Jadi supaya kotorannya itu menghilang ya, yang masih tersisa. Dan kita melakukan pencucian sampai benar-benar bersih. Ini apabila sudah bersih ya, langkah selanjutnya saya menambahkan kapur dolomit. Pasti teman-teman bertanya ya, khusus untuk pemula, kapur dolomit, apa artinya kapur dolomit? Jadi kapur dolomit itu adalah kapur pertanian yang mengandung magnesium, kalsium, dan juga nutrisi ya. Adapun tempat penjualan kapur dolomit itu ada di toko pertanian. Selama proses perendaman, saya menggunakan atau saya menghabiskan waktu perendaman selama 3 hari 3 malam. Kenapa lama sekali? Karena bijinya ini sangat keras ya. Dikarenakan bijinya sangat keras, maka saya melakukan perendaman 3 hari. Langkah selanjutnya tentu harus dicuci, dan apabila sudah dicuci kita langsung melakukan proses perebusan. Adapun perebusan minimal 5 menit atau 10 menit ya. Jadi kita ukur apabila sudah empuk. Apabila sudah empuk biji bunga AMP-nya ini, maka diperkirakan proses perebusan sudah dianggap selesai apabila sudah empuk. Nah, jadi kita coba untuk memencet apakah mau jerot atau tidak ya. Kalau pecah
atau ada sedikit mojrot. Mojrot bahasa Sunda ya, kalau mencret bahasa Indonesia sama aja ya. Itu merupakan salah satu ciri bahwa biji tersebut sudah selesai dalam proses perebusan. Kita langsung angkat, jadi saya tidak mencucinya kembali, langsung panas-panas diangkat dan ditiriskan. Kenapa harus ada proses penirisan? Untuk mengurangi kadar air yang berlebihan ya. Adapun proses penirisan dari media ini intinya sampai berkurangnya kadar air ya minimal 1 hari ya untuk teman-teman juga ya. Apabila sudah 1 hari ditiriskan, maka langkah selanjutnya dimasukkan ke dalam botol. Masukkan ke dalam botol yang sudah bersih ya, yang sudah dicuci. Diberi kapas dan juga plastik yang tebal. Untuk proses sterilisasi, apabila menggunakan autoclave, saya biasa menggunakan waktu apabila suhu sudah mencapai 121 derajat dan tekanan barnya itu sudah mencapai 1,5, maka saya tahan selama 35 menit ya. Tapi kalau menggunakan panci presto, silakan gunakan waktu selama 1,5 jam. Jadi selama 1 jam 30 menit. Apabila sudah disterilkan, maka proses pendinginan sudah selama 5 jam ya. Tapi terserah teman-teman, yang penting sudah dingin, maka langkah selanjutnya tentu proses pemberian bibit jamur tiram F1. Jadi kita akan coba ya untuk memberikan bibit F1. Adapun cara pembuatan F1 itu sudah ada di video saya sebelumnya ya. Jadi tinggal dicari saja. Pemberian bibit sudah selesai. Sedikit terpotong-potong videonya ya. Tapi maksudnya tidak terlalu sulit lah. Jadi pemberian bibit. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui pemberian bibit yang benar-benar dimasukkan dan tidak terpotong videonya, itu sudah ada di video sebelumnya ya. Yang ini terpotong, tapi sama saja kalau dalam pemberian bibit yang harus disediakan yaitu spatula, lampu bunsen, dan juga tempat yang bersih. Langsung ke pembahasan lagi, teman-teman perhatikan ya. Jadi selama kurang lebih 24 jam, miselium dari bibit jamur tiram F1 itu sudah mulai mekar atau sudah mulai berbulu ya, atau sudah mulai seprot lah istilahnya. Jadi sudah mulai ada perambatan ya miselium. Nah, ini semakin bertambah hari tentu miselium pun semakin merambat ke bawah ya. Kita perhatikan apakah ada jamur liar ya, atau miselium jamur liar yang akan mengakibatkan kontaminasi. Kita harus perhatikan di sini. Dan untuk saat ini tidak ada ya. Semakin bertambah hari lagi, kurang lebih berapa hari ya. Ini baru kemarin-kemarin tapi sudah hampir full ya. 70% miselium menjalar. Memang miselium ini
menjalar sudah 70% dan tidak ada kontaminasi. Saya perhatikan tidak ada kontaminasi, serta sekarang sudah full miselium. Nah, bagaimana nanti apabila kita turunkan ke dalam media backlog, apakah nanti ada tanda-tanda kehidupan? Tentu saya juga belum tahu ya teman, jadi jangan ibaratnya saya mohon maaf, saya juga belum tahu, jadi kita belajar bersama-sama ya. Nantikan video saya selanjutnya, perubahan di media backlog, apakah merambat atau tidak. Tentu kita belajar bersama-sama, dan saya juga belum tahu karena saya juga masih melakukan percobaan ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat.